Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian Kamis pagi kita. Kita bahas tentang kitab Nasahil Ibad. Kita masuk kepada makalah ketiga dari nasihat yang tiga. Jadi al-maqalatus salisah an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan husnut tawadud husnut tawadud. Jadi kebaikan dari kasih sayang, al-mahabbah. Jadi maksudnya di sini adalah rasa cinta. Jadi kebaikan dari rasa cinta apa? Ilan nasi nisful akal. Jadi kebaikan rasa cinta kepada manusia itu adalah setengah dari berpikir, setengah dari akal. Jadi kalau kita misalnya merasa senang, merasa mencintai, maksudnya di sini adalah berlemah lembut kepada sama manusia, berarti di situ setengahnya dari akal kita untuk bergaul dengan mereka. Sebagaimana di sini dikatakan, kama rawa Ibnu Hibban wa Tabari wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, di mana diriwayatkan dari Ibnu Hibban atau Tabrani, wa Tabrani wal Baihaqi dan Baihaqi dan Jabir bin Abdullah, bahwa sungguhnya Nabi SAW berkata, mudaratun nasi shadaqatun. Jadi kata Rasulullah SAW, ramah kepada manusia itu sedekah. Ini yang pertama. Jadi ramah kepada manusia itu sedekah. Ya. Ai mulatafatun nasi bil qauli, yakni maksudnya berlemah lembut kepada manusia dari ucapan. Wal fi'li bisa yusabu alaiha, ya, sawabus shadaqah. Jadi berlemah lembut kepada manusia dengan ucapan dan perbuatan akan diberi pahala atasnya dengan pahala sedekah. Jadi kita berlemah lembut kepada manusia saja, ya, artinya kita ini baik kepada manusia ini masuknya kepada sedekah pahalanya. Wa kana min wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu, dan adalah keramahan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW la yazammu ta'ama. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Jadi Rasulullah itu nggak pernah, ini nggak enak nih, ini nggak pernah mencela makanan, menyalahkan makanan juga sebenarnya itu Rasulullah nggak pernah. Jadi makanan itu adalah bagian dari nikmat kepada
kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Makanya makanan apapun itu adalah selama tentu yang halal, ya, pada waktu itu adalah kebaikan buat kita. Walaupun ada juga makanan yang mungkin diberikan kepada kita karena mungkin ada darar, ada bahaya bagi tubuh kita nggak makannya. Misalnya bagi orang yang berpenyakit tertentu, dia nggak boleh makanan tertentu, walaupun itu halal. Maka bagi dia di situ, dia tidak boleh memakan itu. Nah, tapi seluruh makanan yang lain itu adalah kebaikan. Dan Rasulullah tidak pernah mencela makanan sedikit. Ya. Wala yanharu khadiman. Dan Rasul juga tidak pernah membentak, menghardik pembantunya, orang yang membantu dia. Ini mungkin kita juga susah. Kadang ada orang yang membantu kita, lalu dia membuat kesalahan, kita kemudian membentaknya. Nah, ini yang kemudian ada dilakukan oleh sebagian orang. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga wala yadribu imra'atan. Dan Rasul tidak pernah memukul perempuan. Nah, ini yang susah juga. Artinya memukul istri-istrinya tidak ada. Ini kadang ada orang yang kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti dia ini pemain tinju misalnya antara suami dan istrinya. Wah, kan pukul-pukulan. Nah, Rasulullah tidak begitu. 3 itulah yang bagaimana yang menjadi keramahan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita. Beliau tidak pernah mencela makanan, menghardik para pelayannya, dan juga termasuk tidak pernah Rasulullah memukul para perempuan, atau termasuk juga di sini anak perempuannya atau apalagi istrinya. Ya kan? Nah, di sini yang dimaksud dengan wal mudaratu, keramahan ini adalah ya tarkud dunya li ajlid din, yaitu meninggalkan dunia semata-mata untuk agama. Artinya dia bersikap untuk mengutamakan urusan syariatnya. Nah, makanya dikatakan di sini, ya kan, akasal mudahanah. Ini adalah kebalikannya dari menipu atau menjilat, bermanis muka dengan orang lain. Jadi melakukan keramah tamahan itu bukan berarti melanggar syariat. Contoh, kita ada orang yang mungkin bertamu kepada kita, atau mungkin bukan bertamu mungkin ya, kita bertemu dengan seseorang yang lain yang itu misalnya dia fasik, atau bahkan mungkin bukan fasik, dia kafir. Karena ada satu urusan yang memang harus kita selesaikan dengan dia, menjadi bagian muamalah hukukul adami, misalnya hak-hak manusia. Kita harus misalnya membeli satu barang yang itu dibutuhkan umat Islam kepada seorang kafir. Kita tetap baik kepada dia untuk jual beli itu. Mungkin kita bertemu dia, tapi tiba-tiba pada saat kita ramah kepada dia, orang kafir itu, dia menyuguhkan khamr kepada kita. Karena kita ramah, dia ramah juga kepada kita, dia senang kepada kita. Kita tentu tidak senang kepada dia, kita biasa saja sesuai dengan urusan kita, misalnya jual beli. Tiba-tiba dia memberikan kepada kita apa? Khamr, minuman keras, whisky misalnya. Yang itu mungkin berharga sangat mahal di antara mereka. Keren juga mungkin secara gengsinya tinggi misalnya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan keramahan tadi? Tidak mengambil urusan yang tidak sesuai dengan syariat. Tetap di situ kita harus tegas, ditolaklah itu. Janganlah kita minum dari apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Walaupun kita ini ramah, dia ramah. Coba, kan masa minum dengan kawan, ya kan, misal apalagi mitra bisnis misalnya, tiba-tiba kita bagaimana? Gitu. Malah ikut melanggar syariat dengan meminum khamr bersama dia dengan alasan keramah tamahan. Ini kita berinteraksi dengan dia dengan urusan yang memang kaum muslimin butuhkan. Sekarang ada kaum muslimin
cuma dengan karena pingin gengsinya, bukan karena kebutuhannya, dia malah beramah tamah dengan orang kafir, ikut dengan agama mereka, mengucapkan salam dalam hari raya mereka misalnya, atau bahkan bertemu dengan mereka, bergaya hidup mereka dengan bersulang, dengan minum khamar misalnya. Itu bukan keramah tamahan, itu penipuan. Paham di sini? Jadi ramah kita itu nggak boleh melanggar syariat. Gitu. Sama sekali, karena Rasulullah SAW orang yang paling ramah sedunia. Ya kan? Tapi kalau ada saat dia orang itu ada pelanggaran syariat, dia tidak ramah lagi. Pernah ada satu riwayat dijelaskan, misalnya Rasulullah membangunkan seseorang pada saat dia tidur di masjid dalam keadaan tengkurap. Kenapa? Khawatir orang tadi misalnya malah memberikan tadi tidak pas. Itu dibangunkan dengan agak keras. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang sangat lembut. Misalnya. Tapi dia ada sesuatu yang memang harus tegas di situ. Bagaimana Rasulullah juga tidak kemudian bermanis muka dengan orang-orang kafir berkaitan dengan masalah agama. Gitu. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu dikatakan yang kedua di sini, yang namanya kebaikan dari kasih sayang itu adalah setengah dari akal. Artinya terlandaskan oleh pemikiran seseorang. Ya, baru nanti kita harus lihat ramahnya dalam konteks apa. Ini Karimah mana Aisyah? Hah? Sehat. Ajak ya, saat Nadia ya, Ustazah Nazia ya. Di ini ya. Iya. Ya udah, mudah-mudahan sehat buat Karimah. Gitu ya. Nah, jadi kembali di sini. Salma masih sakit ya? Masya Allah. Ya udah. Nah, jadi gini. Kenapa? Siapa? Oh, ada Karimah. Oh, ya sini sayang. Ayo. Barusan ayah tanyain. Ya, jadi gitu ya. Kembali di sini. Jadi kita sesuai dengan syariat. Aja. Nah, yang kedua di sini. Nah, lu katakan dulu. Wa husnus su'ali ay lil ulama. Dan termasuk kebaikan dari pertanyaan kepada para ulama, maksudnya kepada orang yang berilmu adalah nisful ilmi. Nah, ini dia. Jadi, baiknya pertanyaan itu adalah sebagian dari ilmu. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Atau ada yang mengatakan dulu istilahnya itu dengan satu pepatah, bagi orang yang menjawabnya, ya kan? Fahmus su'al nisful jawab. Jadi paham dari pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Nah, ini ya kan? Wa husnul su'al ya nisful ilm. Jadi setengah bukan setengah. Baiknya pertanyaan itu adalah merupakan setengah dari ilmu. Jadi orang itu begini maksudnya. Kenapa? Li'annal ilma yuhassilu bih. Dikarenakan ilmu itulah yang akan menghasilkan pertanyaan itu. Tapi jangan dibalik. Kalau gitu, kalau saya nggak nanya, saya ini nggak berilmu. Belum tentu juga. Karena bertanya itu pun ada adabnya. Bertanya itu, kalau dalam pernah ya, bisa dipelajari ya dalam Arba'in An-Nawawiyah tentang bertanya, tentang hancurnya umat terdahulu karena banyaknya bertanya. Coba, apa itu? Bertanya itu ada 3. Yang pertama, bertanya karena apa? Ingin diamalkan. Itu pertanyaan yang pertama. Model pertanyaan yang pertama.
Yang kedua, pertanyaan yang itu ingin dia ajarkan kepada orang lain untuk diamalkan oleh orang lain juga. Jadi yang pertama itu diamalkan, yang kedua diajarkan dari pertanyaan itu. Dan yang ketiga, yang bukan dari dua hal itu. Nah, yang dicela apa? Yang ketiga itu. Mungkin dia bertanya karena ingin dianggap pintar di antara orang-orang yang bodoh. Mungkin dia bertanya karena apa? Karena dia ingin menyaingi orang yang pintar di antara mereka, atau bahkan menyaingi orang yang dia tanya. Atau hal lain, pokoknya bukan untuk diamalkan atau bukan untuk diajarkan. Kalau bertanya, ya tadi diamalkan di sini berarti butuh kepahaman. Makanya di sini dikatakan husnus su'al, ya kan, nisful ilm. Sebaik-baik pertanyaan itu atau baiknya pertanyaan itu adalah setengah dari ilmu. Paham di sini? Makanya kalau kita paham, ya enggak apa-apa enggak bertanya, tapi amalkan. Tentu maksudnya begitu. Kalaupun kita butuh bertanya, bukan untuk malah bikin ruwet, bukan untuk menyaingi orang bodoh, bukan untuk kemudian menyaingi orang yang ditanya misalnya, atau menjatuhkan orang yang ditanya. Dia tahu nggak nih dengan pertanyaan ini? Wah, saya tes. Wah, nggak boleh. Atau bahkan pengen dapat materi. Nah, misalnya dengan hal lain, ya kalau nanya ntar dapat duit. Aduh, ya misalnya kan nggak akan dapat, itu nggak akan bisa bertanya seperti itu. Makanya bertanyanya seseorang itu adalah bagian dari setengah ilmu yang dia miliki. Gitu loh. Nah, ini yang kedua. Jadi bertanya itu adalah setengah dari ilmunya. Wa husnut tadbir, ya. Dan baiknya pengelolaan, ya di sini terhadap satu urusan dijelaskan di sini ai ikhrajul umur, atau di situ adalah ya tadi pengelolaan satu urusan, ya, alal ilmil awaqib, dengan ilmu yang sesuai di situ atau dengan ilmu yang mengikutinya, ya. Jadi dengan mengelola urusan dengan kausalitasnya, nah, dengan ilmunya. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab di sini? Adalah nisful ma'isyah, yaitu setengah dari penghasilan, setengah dari pekerjaan yang menghasilkan sesuatu buat manusia. Yakni apa? Wahya mukasabul insani allazi ya'isu bisababihi. Nah, jadi yaitu adalah apa? Usaha manusia yang dia bisa dalam kehidupannya dengan menjalani kausalitasnya. Jadi kausalitasnya itu tadi, kaidah kausalitas. Kayak nanti kita perlu juga ya bahas kitab itu kali ya. Ya. Tapi ini juga belum nih. Nanti insya Allah hari ini kita bereskan juga nanti. Anak-anak harus pegang juga nih. Ya, insya Allah lah. Ntar sedikit demi sedikit. Nah, jadi yang ketiga ini yang dikatakan Umar bin Khattab adalah baiknya pengaturan atau baiknya pengurusan satu urusan adalah setengah dari ma'isyah. Makanya maksudnya profesionalitas kita itu teruji dalam kita mengatur urusan. Iya kan? Iya kan? Jadi Allah itu menetapkan untuk dalam setiap urusan itu, dalam urusan harus dengan baik. Bahkan pada saat kita menyembelih pun, nah itu kalau tadi sih ya, menyembelih pun kita harus dengan pisau yang tajam agar beres. Makanya kalau misalnya kita sekarang mengatur satu urusan, kita diminta untuk benar-benar menjalankan kausalitasnya. Misalnya di sini kita melakukan pekerjaan, misalnya anak-anak memasak, ya bereskan dengan memasak yang benar misalnya. Ya kan, mana yang dimulai untuk urusan tadi untuk dijalankan.
sesuai kaidah kausalitasnya. Nah, inilah makalah ketiga dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya kan? Husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Jadi, baiknya kasih sayang kepada manusia itu adalah setengah dari akal, setengah dari berfikirnya orang itu. Ya kan? Lalu kemudian dijelaskan bagaimana Rasulullah ya sangat ramah, bahkan dikatakan keramah tamahan itu adalah ya mudaratun nasi sedekah. Jadi beramah tamah kepada manusia itu adalah bagian dari sedekah, kata Rasulullah SAW. Yang kedua kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya kan, wa husnus su'ali nisful ilmi. Setengah baiknya dari pertanyaan itu adalah setengah ilmu. Dan juga yang ketiga dikatakan di sini wa husnut tadbiri, ya kan? Baiknya pengaturan satu urusan nisful ma'isyah, ya kan? Setengah dari penghasilan. Gitu. Paham ya? Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Iya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya bisa dipahami dan juga bisa kita amalkan. Ini adalah nasihat buat kita dari tiga nasihat yang diucapkan dari dikutipkan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau tidak ada, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.